biasa aja. Oke, ini keluar lagi kan? Udah ya? Nah, teologi perjanjian baru itu khususnya seluruh apa yang ada dalam perjanjian baru itu diambil poin-poin teologianya. Jadi pengetahuan tentang Allah, teologi itu pengetahuan tentang Allah. Ya, kita akan bersama-sama belajar. Nah, pusat dari seluruh isi kitab suci itu apa? Pusatnya gitu ya. Nah, kita harus tahu beritanya apa, dan ada satu rahasia yang besar dalam kitab suci itu yang akan dibukakan oleh firman Tuhan, akan dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi setiap kitab suci itu ada beritanya, ada tujuannya, dan siapakah dan apakah yang sedang dituju. Jadi siapa yang dituju itu, siapa yang diberitakan. Nah, siapa yang akan dinyatakan bahwa akan ada juru selamat, akan datang sang juru selamat itu kan, dan bagaimana orang diselamatkan, dan bagaimana orang harus bertobat, bangsa Israel khususnya, karena itu lebih dari 2500 tahun ya bangsa Israel itu di bawah perjanjian Tuhan. Itu yang kita pelajari dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu hampir sebagian besar itu membahas seluruh kitab suci tentang satu bangsa yang merupakan janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Dan Yakublah yang melahirkan 12 anak, anaknya sebenarnya 13, yang satu perempuan. Ya, perempuan itu bernama Dina yang diperkosa oleh Pangeran Sikem. Ya, itu dalam Kejadian bisa dilihat. Nah, perhatikan baik-baik, dari Abraham itu dijanjikan akan ada satu keturunan Mesias, satu orang keturunan Mesias, dan itu dijanjikan kepada Adam juga waktu dia jatuh dalam dosa. Dan Adam kemudian jatuh dalam dosa, dan dia akan memiliki satu keturunan yang akan menyelamatkan dia. Itu janjinya. Adam mati, anak-anaknya mati semua. Nah, keturunan itu masih belum datang karena dijanjikan. Abraham juga diberitahu nanti akan datang. Sampai kepada Yakub, 12 suku Israel juga dijanjikan melalui garis keturunan siapa? Nah, akhirnya garis keturunan Daud, ya, anak Daud kan, anak Abraham, anak Daud yang kita sering dengar itu dalam kitab suci dituliskan. Nah, dari anak Daud itu kemudian lahirnya seorang raja. Nah, jalurnya raja. Jadi yang ini jalur daripada bapak orang beriman kan, iman, dan kemudian masuk ke dalam jalur raja. Jalur raja ini ya. Nah, di dalam jalur raja itu, maka ada raja yang keturunan raja yang akan menjadi raja di atas segala raja. Nah, itu siapa? Beritanya siapa? Dan kemudian dalam sistem keimaman yang dibangun oleh Harun dan juga waktu dalam pembuangan itu ya, masa-masa pembuangan dan juga masa-masa perbudakan, dan kemudian di padang belantara 40 tahun, pembuangan 60 tahun, jadi hampir 100 tahun. Nah, bangsa Israel itu dijanjikan tentang imam melalui keimaman Harun. Jadi ada keturunan dari raja, ada keturunan dari imam. Satu orang ini ya, bukan dua orang. Ini satu keturunan, satu benih. Dan itu akhirnya nyambung kepada perjanjian baru. Menyambungnya di mana? Ketemunya dengan Yusuf dan Maria. Dari keturunan suku Yehuda dan suku Lewi. Di situ Yehuda itu dari keturunan Daud, Lewi itu dari keturunan imam, dan lahirlah Yesus di sana. Jadi ini bukan bertepatan ya, tapi ini ada. Loh Pak, kok tahu itu semua ada di sana? Nah, itu silsilah Tuhan Yesus kan ada. Matius pasal 1 dan Lukas juga di pasal yang ketiga atau keempat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada riwayat itu semua di sana. Nah, kita belajar hari ini. Jadi teologi perjanjian itu, teologi perjanjian baru, artinya teologia itu berkaitan dengan apapun yang bersinggungan dan berhubungan dengan Allah, ya. Jadi itu teologi. Yang kedua adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kita bahas ini adalah perjanjian baru dulu, baru nanti perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itu artinya perjanjian yang diperbarui dari perjanjian lama. Ya, perjanjian yang lama itu diperbarui menjadi perjanjian baru. Nah, istilah perjanjian itu nanti kita akan pelajari secara khusus, mungkin sekitar 2 kali pertemuan, kita bahas tentang teologi perjanjian. Kenapa ini penting? Karena kita akan tahu bahwa seluruh jalan Tuhan atau seluruh daripada pemikiran-pemikiran yang ada dalam firman Tuhan itu semua itu berada di dalam garis dan jalur perjanjian Allah.
Maka kitab suci kita dinamakan kitab perjanjian. Bahasa Inggrisnya New Testament. Jadi perjanjian baru. New itu baru, testament itu perjanjian. Ya, testamen atau testimoni, kesaksian, perjanjian. Nah, dari sini kita akan belajar dasar-dasarnya penjelasan itu ya. Nanti kita akan lebih detail masuk. Nah, terus tujuan mata kuliah ini apa? Tujuannya itu adalah supaya mahasiswa dan juga dosennya khususnya gitu ya, memiliki pemahaman yang secara komprehensif dan berdasarkan firman Tuhan yang benar dan akan disusun secara sistematis. Jadi artinya sistematis itu dijelaskan nanti dijelaskan tentang kitab suci yang ada Matius, Markus itu kekhususannya apa. Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, yang sudah dipelajari dalam pengantar perjanjian baru itu paling sedikit aja. Ya, tentang penulisan apa disinggung sedikit. Karena itu sudah disinggung banyak di pengantar perjanjian baru dan pengantar perjanjian lama. Dan saya tidak bahas detail di situ ya. Tentang tulisannya bagaimana, terus bagaimana ciri khasnya, itu saya nggak singgung secara detail. Hanya pokok-pokok tentang teologi ya. Karena ini kita lebih dalam ke pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pemikiran penulis Matius, Markus, dan semua dalam perjanjian baru. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa seluruh kitab perjanjian baru itu menceritakan tentang kehidupan, riwayat, pelayanan, pekerjaan, dan karya, serta perbuatan-perbuatan, termasuk di situ adalah tanda-tanda mujizat-mujizat dari seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Inilah satu kunci yang akan membuka seluruh daripada rahasia firman Tuhan itu. Ya, Pak, kok tahu? Ada semua di Alkitab, ada semua di kitab suci. Kitab Efesus ada tentang rahasia Allah itu 4 ya. Kolose juga ada sekitar 2 atau 3. Matius banyak, Markus banyak, Lukas banyak. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, dari sini kita memahami. Jadi seluruh kitab perjanjian baru mulai dari Injil Matius sampai kepada kitab Wahyu itu semuanya menceritakan tentang satu pribadi dan tidak menceritakan tentang malaikat, tidak menceritakan tentang Abraham, tidak menceritakan tentang yang lain. Jadi itu menceritakan tujuan utamanya adalah menceritakan tentang satu pribadi, bagaimanakah Allah yang menjadi manusia dan kemudian Allah menjadi manusia ini berkarya untuk menebus dosa manusia. Mengapa dia menebus dosa manusia? Alasannya adalah karena dia melakukan kehendak Bapa. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini yang terutama itu apa? Banyak orang mengatakan menyelamatkan manusia. Bukan. Itu tujuan setelah dia menjalankan kehendak Bapa. Jadi tujuan utama dia datang itu, alasan utama adalah karena Bapa mengutus dia. Bapa menghendaki dia. Bapa yang memberikan tanggung jawab pada dia. Nah, itu memuliakan Bapa tujuannya. Jadi bukan memuliakan dosa, bukan memuliakan mengerjakan hal-hal yang bersifat untuk menolong manusia. Itu akibat dari ketaatan dia kepada Bapa. Ya, ini kita belajar prinsip tujuan awal, alasannya itu apa. Ya. Jadi alasannya menebus itu akibat dari apa? Akibat dari kasih Allah. Tuhan itu menebus dosa manusia. Ya. Jadi kalau Allah Bapa itu mengutus Tuhan Yesus, artinya bahwa Yesus datang itu bukan karena dosa, karena diutus oleh Bapa untuk membereskan dosa. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Jadi bukan dosanya yang membuat Tuhan kemudian menetapkan Yesus supaya datang. Nah, kalau dosanya nggak ada, Yesus nggak akan datang. Kan gitu kan? Bukan. Sebelum semua ada, sebelum dosa ada, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancang, dia sudah tahu semuanya. Di dalam kekekalan itu, Tuhan sudah merancang, dan segala sesuatu dia rancang. Loh, Tuhan tahu semua, apapun tahu semua. Yang kita nggak tahu, dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Apapun dia tahu. Nanti manusia akan jatuh dalam dosa, tahu. Kalau nggak tahu, dia nggak bisa merencanakan. Kalau nggak tahu, dia nggak akan bisa memberikan juru selamat. Dan itu ada di dalam kitab suci semua. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Itu jelas. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia ada. Bahkan sejak kekekalan kita dipilih oleh Tuhan. Loh, sejak kekekalan gimana manusia belum ada semua ada kok kita sudah dipilih? Ya itu Tuhan, bukan saya. Bukan kita.
Tuhan bisa berpikir jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan masa depan aja kita sudah nggak bisa tahu, yang mati nanti siapa? Siapa yang nanti akan mengalami hal-hal yang mencelakakan? Bagaimana nanti masa depan? Bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Selesainya kapan nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu semua, tahu. Jadi kalau Tuhan tahu, segala sesuatu itu di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam pengaturan Tuhan, kontrol Tuhan. Dan Tuhan mengendalikan seluruh jagat semesta ini. Bahkan daun yang jatuh pun, yang jutaan dan miliaran daun tiap hari itu jatuh, itu sudah dihitung Tuhan semua. Sampai rambut kita jatuh pun Tuhan Yesus katakan, kamu nggak pernah hitung. Bapakmu di surga itu tahu semua. Jadi ini artinya apa? Bahwa kita diberitahukan bahwa Allah itu adalah Allah yang di luar daripada batasan pikiran kita. Di luar daripada pola hidup kita, perasaan kita. Wah, ini kenapa ini? Kok istri saya meninggal? Kenapa papa saya meninggal? Kenapa anak saya meninggal? Banyak orang nggak tahu. Jadi memang kita nggak tahu yang menetapkan umur hidup manusia siapa, ya Tuhan. Tuhan kok bisa seperti ini? Nah, kita bertanya. Padahal Tuhan merancang semuanya itu untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan kita. Nah, oke. Nah, tujuan mata kuliah ini adalah membawa seluruh orang-orang yang belajar Alkitab, dan juga kita akan mengajar orang-orang nanti di gereja, di persekutuan dimanapun, termasuk di keluarga kita sendiri, kita tiap harus mengajar itu. Ya, pengetahuan teologi ini akan membekali kita lebih lengkap dan lebih bertanggung jawab kepada inti berita dari Alkitab. Dan jika keluar dari berita ini, itu semua bukan disebut gereja Tuhan Yesus. Itu gerejamu sendiri. Karena kamu memberitakan bukan memberitakan Kristus. Kamu memberitakan dirimu, kesuksesanmu, bagaimana saya bekerja dapat uang, bagaimana saya bisa nggak sakit, bagaimana saya punya iman. Itu semua temanya tema tentang dunia ini. Tapi tema tentang Tuhan adalah bagaimana Tuhan itu menyembuhkan saya, bagaimana Tuhan itu menyertai saya dalam kesulitan saya, kegagalan saya. Yang seperti Grecia itu kan, sampai diskualifikasi Olimpiade tahun 2014. Dia nggak boleh ikut, didis dia. Nah, sekarang dia mencapai ke puncak kemenangan, dapat medali emas. Dari mana asalnya? Dia kegagalan-kegagalan yang berpuluh-puluh tahun itu dia gagal. Dan berhasil dengan gagalnya, banyak gagalnya. Tapi Tuhan merancang semuanya untuk menuju satu kemenangan dan menunjukkan kepada dunia, ini loh, kalau kita taat pada Tuhan, itu kita diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan. Dan itu berbeda-beda setiap orang, ya. Tuhan itu merancang semua kebaikan bagi seluruh hidup kita, dan tidak ada Tuhan merancang kejahatan dan menjatuhkan dan menghancurkan atau menggoyahkan, mencobai kita dan kemudian kita jatuh tergeletak dan binasa gitu. Nggak bisa, nggak ada itu. Nah, karena Tuhan itu gembala yang baik, ya. Oke. Nah, sekarang materinya apa gitu ya? Perhatikan baik-baik. Jadi secara garis besar teologi perjanjian baru ini akan membahas kitab-kitab penting yang ada dalam perjanjian baru, ya, 27 Alkitab, kitab. Nah, kita pertemuan kan nggak sampai 27. Nah, nanti kita ambil bagian, kalau suratan Rasul Paulus itu hanya beberapa bagian. Ya, yang kita lihat mirip, ya mungkin akan digabungkan menjadi satu, ya. Nah, itu yang perjanjian baru. Nah, sekarang kita berkonsentrasi dalam perjanjian baru yang pertama, itu adalah kitab Injil dan kisah para rasul. Kalau bisa sampai kepada kitab Roma. Kalau bisa ini ya. Karena itu penting sekali kitab Roma, kitab sistematik teologi. Kitab yang berisi banyak tentang doktrin-doktrin yang sangat penting sekali, itu ada di kitab Roma. Ya. Yang kedua itu di dalam kitab Efesus, Filipi, dan Kolose. Itu satu rumpun itu ya, satu rumpun. Jadi satu tulisan dari Paulus dan semuanya hampir mirip. Oke ya. Nah, ini. Nah, yang kita pelajari ini ya. Nah, kita akan membahas tentang prosentase bagaimanakah penilaiannya. Ini menurut aturan aja. Absen itu mempengaruhi nilai itu akan, ya mungkin akan menambahkan nilai itu 20%. Ya, 20%. Yang kedua, saudara dan bapak sekarang yang ada, ya, Pak Yohanes juga sama, membaca Alkitab itu harus selesai perjanjian baru. Ya, harus selesai. Satu semester ini.
Kalau tidak selesai, itu nilai itu akan kurang 10%. Ya. Jadi usahakan mulai hari ini membaca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab. Matius selesaikan hari ini, 1 hari. Jadi kalau waktu banyak, Sabtu Minggu, nah itu baca perjanjian baru. Karena perjanjian lama, perjanjian baru kan dosennya juga saya. Nah ini tuh kalian harus membaca perjanjian lama juga, harus habis. 1 semester harus selesai. Kalau nggak selesai, nah saudara akan mendapat nilai kurang dari yang seharusnya. Ya, itu tolong diperhatikan baik-baik. Baca itu nggak susah, ya, cuman baca nggak susah. Kalau nggak baca nanti dijelaskan dalam firman Tuhan, kita kosong, nggak ngerti apa-apa. Ini ngomong apa ya? Kok saya nggak ngerti? Nah, karena kamu tidak ada bekalnya, karena kamu tidak ada pengetahuan Alkitabnya. Jadi waktu dosen-dosen mengajar banyak kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena kamu nggak baca Alkitab. Kamu nggak ngerti isinya Alkitab, pengetahuannya dan semuanya ya. Yang ketiga, ini kemungkinan saya skip ya, kemungkinan saya skip, nanti diganti dengan tugas-tugas yang lebih sederhana ya, yaitu membuat buku report. Jadi satu buku kamu ringkas ya, atau satu tema kamu ringkas. Nah ini tolong dicatat ya. Yang saya akan tugaskan itu adalah 1 semester buat dua tema ya. Nah temanya itu saya tentukan supaya kamu belajar lebih dalam lagi. Tema yang pertama itu tolong ditulis tema tentang kata rahasia. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nanti sore saya jelaskan ini. Nah, itu nanti kalian dijelaskan, kalian akan menuliskan itu ya. Minimal itu jangan kurang dari 1 halaman. Ya, kalau bisa diketik komputer, kalau nggak bisa ditulis tangan. Ditulis tangan ya, tulis tangan aja. Nah, jadi rahasia Kristus, rahasia kerajaan Allah. Nah, kalian harus selidiki itu. Nah, nanti sore itu saya akan putar pelajaran tentang rahasia kerajaan Allah dan kalian belajar, terus setelah itu kalian membuat tugas itu. Jadi kalau sudah ada waktu, cepat garap aja, karena itu nggak terlalu sulit ya, karena sudah dengarkan khotbah, dengarkan pelajaran, dengarkan bermacam-macam dosen, itu harusnya membekali kita ya. Jadi membuat spiritual digest. Jadi seperti apa ya, kesaksian makanan-makanan yang rohani, dan kalian harus bikin itu ya, bikin tentang misteri kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah ya. Oke, rahasia kerajaan Allah ya. Oke, nah terus kemudian tugas akhir paper, istilahnya paper ya, tugas akhir itu kalian harus memilih tema sendiri, dan tema yang ada kalian pilih itu kalian pilih waktu saya ngajar, kalian dengar gitu, waduh pengampunan ini, saya mau pengampunan Pak, silakan ambil, dan tidak boleh sama. Jadi bebas, dan banyak, ada puluhan ratusan tema, kalian tidak boleh sama, dan sama sekali nggak boleh sama. Pak saya pengampunan Pak, ini pengampunan, nggak boleh. Yang saya terima itu yang pertama, tanggal yang paling awal yang datang ke saya, itu yang valid, yang kedua saya nggak terima. Kalau temanya sama, kamu ganti temanya ya. Pak temanya banyak nggak? Banyak sekali. Tema itu banyak sekali. Jadi seluruh kitab suci itu bisa jadi tema kita. Tentang pendamaian, tentang pengampunan, tentang penghakiman, tentang tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus, tentang orang buta, orang lumpuh, orang-orang di kolam Bethesda yang 38 tahun itu. Nah itu bisa ya. Tentang dosa juga bisa, tentang kemunafikan bisa, tentang tentang dunia penginjilan ya, terus tentang kerasukan setan, itu bisa semua yang ada dalam seluruh kitab suci itu. Perjanjian baru itu bisa menjadi tema. Pekerjaan Roh Kudus juga bisa, siapakah Bapak itu bisa. Nah tolong waktu milih itu dibuatkan daftar saya. Jadi mulai sekarang ini kalian nanti mau pilih apa, itu jadi waktunya panjang kamu bisa kerjain. Pak saya memilih tentang Tuhan Yesus sebagai gembala gitu kan. Nah, silakan ayatnya kasih Yohanes 10 gitu kan. Nah, kamu bahas di sana. Di situ. Pak, saya kepingin Yesus yang mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, silakan. Ya. Aku pokok anggur, silakan. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus kan, aku adalah itu. Nah, silakan mau pilih satu-satu silakan. Atau mujizat Tuhan Yesus ada 7 juga bisa dalam kitab Yohanes. Nah, terserah. Ya, itu semua terserah. Dan itu minimal itu 4 halaman minimal ya, sebenarnya kalau nggak salah 3 halaman
ya. Jangan satu halaman, ya, minimal 3 halaman, dan kalau itu betul-betul bagus itu cukup 3 halaman, ya. Kalau lebih daripada 12 halaman itu biasanya nggak saya baca, ya, karena terlalu panjang. Ya, nanti aja bikin skripsi sendiri. Oke. Nah, dari ini sudah jelas ya. Jadi absen itu mempengaruhi nilai, mendapatkan nilai 10%, membaca Alkitab, tugas itu 10%, jadi 20%, membuat book report, baik itu tema-tema yang ada yang diajarkan, itu 20%, dan membuat satu tema khusus ya. Satu tema khusus itu rahasia kerajaan Allah. Atau menjadi tema besar, silakan ya. Itu menjadi book report. Ya, jadi book report. Jadi ada tugas tulisnya itu cuma 2. Tugas tulis cuma 2 ya. Satu itu tema yang kamu buat sendiri, pilih-pilih sendiri. Yang kedua, tema yang saya beri tentang rahasia kerajaan Allah. Dan itu nggak boleh tema lain yang saya beri itu ya, nggak boleh diganti. Nah, yang kamu sendiri nanti di akhir, ini di pertengahan semester ya, biasanya setelah bulan Oktober akhir itu harus sudah diserahkan. Ya, biasanya yang tugas ini, tugas tengah semester. Itu tentang rahasia kerajaan Allah. Terus yang kedua, itu adalah tentang tema yang kamu pilih sendiri. Pengampunan, gitu kan, tentang kemunafikan, tentang celakalah kamu, itu bisa. Tentang kebejatan kehidupan orang-orang Farisi, itu bisa. Ya. Tentang Yudas bisa. Tentang Petrus bisa. Kenapa Petrus menyangkali? Thomas bisa. Kenapa dia ragu-ragu? Nah, itu bisa banyak temanya. Ya. Temanya singkat, jelas, dan kamu bahas padat. Terus referensinya apa, dan kamu buat itu ya. Jadi tolong langsung hari ini dipikirkan, terus kemudian langsung dijalankan ya. Tema-tema langsung dijalankan, dan usahakan waktu menuliskan itu secara sistematis. Ada latar belakangnya apa, dan kemudian yang kamu tuliskan apa, tema-tema pentingnya apa, kesimpulannya apa, dan kemudian dikumpulkan gitu kan. Itu ada, nanti Pak Ferry ajarin ini ya, cara menulis skripsi, cara menulis paper, itu ada semua, dan bukunya sudah dikasih, mungkin sudah dikasih. Saya nggak tahu, ada buku arahan untuk penulisan ini kan, tugas-tugas paper skripsi. Nah, kalau belum dapat, minta ke Pak Ferry. Pak, saya minta, disuruh Pak Agung, minta pengarahan dan juga cara menulis paper dan semuanya. Nah, Pak Ferry sudah buat. Ya. Nggak ada, Pak. Sudah ya? Ya, ya, puji Tuhan. Nah, buku-buku yang saya pakai itu, yang pakai itu ada puluhan buku ya. Cuman saya cari yang ada bahasa Indonesianya, yang sudah bahasa Indonesia. Nah, itu adalah bukunya Der Blok dengan Roy Besak, Lloyd Morris, terus kemudian Paul, F.F. Bruce ada, Donald Guthrie ada, ya itu ada semua, itu perjanjian-perjanjian. David Baker ada, dan semua ada di toko buku. Ya, kalau mau pesan sendiri silakan ke Gandumas, ya, Kalam Hidup, atau ke BPK, ya BPK Gunung Mulia. Nah itu bisa, Gandumas, ya itu ya bisa. Nah, kalau Gandumas itu di Malang ya, di dekat Malang. Itu kota apa? Kecil Lawang misalnya. Itu di sana. Saya pernah sering ke tempatnya mereka dan sering beli buku. Ya, oke. Kalau kalian nggak punya uang, nah ini ya caranya. Kalau kalian nggak punya uang untuk beli buku, kalian harus sering ke perpustakaan baca buku-buku teologi perjanjian di perpustakaan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kamu pilih satu aja kamu baca. Nggak perlu banyak-banyak. Satu buku aja. Ya, pilih yang bagus. Kalau bisa kamu bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi. Karena bahasa Inggris lebih lengkap, lebih detail, dan lebih tebal gitu ya. Nah, itu juga otakmu harus tebal juga itu. Ya, harus encer itu. Jangan otak yang kayak kerupuk yang melempem. Jadi harus semangat baca. Oke, ini semua ya. Merrill Tenney juga ada. Ya, survei perjanjian baru. Jangan ya. Oke, nah ini kita udah selesai ini ya pembahasan. Ada yang ditanyakan nggak tentang tugas dan tentang tadi? Ya, jadi tugasnya 2 ya. Tugasnya itu 2. Jadi satu, menulis tentang rahasia kerajaan Allah. Tema ini khusus. Nanti sore itu saya akan bahas ini, dan saya akan style pelajaran yang beberapa udah lebih 12 tahun ya. Nah, itu nanti saya style dan secara ringkas selama kira-kira hampir 1 jam. Nah, kalian dengar, nah terus kalian pikir baik-baik. Nah, kalau seumpamanya kurang jelas,
bisa mengulang gitu ya, itu kalian bisa saya kasih linknya, YouTube-nya, ya supaya belajar lagi. Ya, oke, oke bisa ngerti nih ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti awal bagaimana kita belajar perjanjian baru yang menyingkapkan perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu menyingkapkan perjanjian lama itu berisi semua janji-janji Allah dalam perjanjian baru. Jadi dua kitab ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Dan tidak bisa dikatakan, oh ini perjanjian lama sudah berlaku, nggak usah dibaca. Itu salah besar. Kenapa? Karena perjanjian lama dan baru itu adalah kitab suci. Jadi nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diceraikan. Dan selalu terkait. Jadi Tuhan Yesus dan para rasul itu kalau mengajar selalu terkait dan mereka mengambil semua kutipan-kutipan perjanjian lama. Dan tidak pernah mereka itu bikin firman Tuhan baru. Jadi bikin sendiri, enggak ada. Rasul-rasul enggak pernah bikin. Nah, kalau Tuhan Yesus dia pernah mengajarkan menggenapi dan menyempurnakan perjanjian lama, betul, karena dia adalah Tuhan. Tapi rasul-rasul itu bukan Tuhan. Mereka mendengarkan dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, apa yang dia genapi itu yang dituliskan oleh para rasul. Ya. Oke, sekarang kita membaca Lukas pasal 22. Ya, Lukas pasal 22. Coba buka Alkitab. Lukas pasal 22. Ya. Lukas 22 udah. Nah, kita buka di ayat 37. 37. Nah, itu adalah satu kesatuan dengan ayat 36. Ya, ayat 36. Nah, saya baca dari 36 dan 37, tapi kita melihatnya nanti 37. Ya, Lukas 22 ini. Nanti Lukas pasal 24. Ya, coba saya baca ya. Coba dilihat dalam Alkitab. Lukas 22 ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak. Ya, tidak punya bekal diutus itu. Ya, katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ya, artinya apa membeli pedang? Itu untuk persiapan, untuk artinya bahwa mereka sedang akan menghadapi satu pengutusan Tuhan dan mereka harus mempersiapkan diri dengan apa? Dengan seperti seorang tentara yang mau perang gitu. Jadi berbekal dan punya senjata. Jadi yang pertama Tuhan Yesus mengutus mereka itu tidak boleh bawa bekal apapun. Bahkan makanan pun tidak boleh bawa. Mana bisa Pak? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya banyak orang mendirikan gereja itu asalnya gerejanya besar itu nggak ada gerejanya semua. Gereja-gereja besar-besar itu dulunya tuh gereja yang kecil-kecil di garasi mobil ya. Itu gereja yang besar itu ya, gereja Betani, gereja yang gede-gede itu semua asalnya itu gereja yang sangat kecil sekali. Di rumahnya cuman parkiran mobil. Itu awalnya ya, sampai jadi gereja terbesar di mana ini di Asia Tenggara ya. Itu gereja Betani dan di Surabaya. Itu sangat besar, bisa menampung 25.000 sampai 30.000 orang, stadium itu. Ya, kalau pernah ke Surabaya atau mungkin akan keliling gereja-gereja di Indonesia yang besar, kalian belajar di sana, itu kalian belajar bahwa gereja semua besar itu asalnya di gereja gereja yang betul-betul kecil, bahkan lebih kecil dari gereja desa. Ya, saya pernah ke Boyolali itu gerejanya banyak, itu ratusan orang. Itu Alex itu mulai cuma 5 orang dengan keluarganya. Coba. Jadi gereja yang gedenya seperti itu ya. Nah, itu bukan tujuan utama kita. Punya gereja gede gitu enggak, itu enggak. Itu kalau Tuhan berkati silakan. Oke, saya lanjutkan ini.